Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengulik tuntas terkait dengan Pitagoras yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual ya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa masalah nih. Nah, kita akan membahas menggunakan langkah-langkah grid solution ya. Number one. Nah, ini ada seorang anak nih. Ini dengan tinggi badannya 150 cm. Jadi kalian tuh kalau ada soal kayak gini ya, eh, kalian ini nih coba ilustrasikan gitu ke dalam bentuk gambar ya, supaya ada bayang-bayangnya lah gitu. Ada anak nih lagi menerbangkan layang-layang. Oke, kita coba gambarkan. Yaps, ini misalkan terlalu tebal guys. Ini sang anak ya, yang lagi memainkan layang-layang. Oke. Kemudian dengan tinggi ya, layang-layang dari permukaan tanah itu adalah 51,5 meter. Oke. Ya, berarti ini layang-layangnya ke dasar. Coba buat garis, oke. Ya, 51,5 ini semua ya. Dari sini sampai sini. Oke. Ini adalah 51,5. Kemudian jarak antara tempat berdiri anak tersebut dan titik tepat di bawah layang-layang adalah 120 cm. Oke, itu alasnya ya, dasarnya. Dari tempat anak berdiri ke layang-layang. Oke, ini adalah 120 meter. Oke, guys. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa ini karena di sini ngomong-ngomong berkaitan dengan Pitagoras, jadi kita buat garis bantu yang mana akan membentuk segitiga siku-siku. Ya. Kalau di sini 120, berarti ini juga sama nih. Ini 120 meter juga nih. Ya. Tinggi anaknya 150 cm, guys. Ya. Kita tuliskan nih tinggi si anak 150 cm. Karena soalnya dalam satuan meter, kita ubah ke satuan meter. Jadi 150 cm ke meter dibagi 100. Jadi ini 1,5 meter. Oke. 1,5 meter yang mana? Yang ini, guys. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah menentukan berapakah panjang benang layang-layang. Yang mana sih benang layang-layangnya? Berarti yang ini ya. Ini dia. Ini yang kita mau cari. Kita misalkan sebagai P ya. Panjang benang layang-layang. Nah, di sini kita misalkan, berarti di sini kita cari dulu tinggi si segitiganya nih. Mana yang kita gunakan tuh yang ini, guys. Oke, tinggi segitiganya berarti gimana tuh? Panjang seluruhnya ini ya. 51,5. Kita kurangi dengan ini. Tinggi si anak 1,5. Jadi ini sama dengan 50 meter. Ini kan satuannya meter ya. Oke, jadi di sini nanti 50 ya. Ini 50.
Oke guys, kita pakai langkah grid solution aja ya. Berarti intinya yang kita mau cari P-nya itu begini ya gambarnya. Ya. Di sini 120, ini 50. Nah, kalian tuh ingat bilangan triple Pythagoras saja ya. Saya tuliskan di sini. Mungkin ada yang lupa. Bilangan triple Pythagoras, guys. Itu bilangan-bilangan yang tidak memiliki FPB mereka. 3, 4, 5. Terus ada 7, 2, 4, 2, 5. Kemudian ada 5, 12, 13. Pasangannya ya. Kemudian ada 8, 15, 17. Kemudian ada 9, 40, 41. Ini bilangan triple Pythagoras yang familiar ya. Nah, berarti nih yang bilangan terakhir nih, ini merupakan hipotenusa alias sisi yang terpanjang. Mana tuh? Yaitu ini. Oke. Nah, itu sisi yang terpanjangnya. Oke, kita lanjut. Kita tuliskan aja di sini angka-angka yang kita gunakan. Berarti di sini ada 50, 120, dan P yang mau kita cari. Oke. Selanjutnya, ini kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Oke, ini kita bagi nih. Kalau ini 50 sama 120 kita sederhanakan. Ini gitu. Kita sederhanakan jadi bilangan yang paling terkecil. Ini bisa kita bagi 10 ternyata ya. 50 dibagi 10 itu 5 kan ya. 120 dibagi 10 12 kan. Lah, selanjutnya kalian ngapain? Kita lihat nih angka ini nih. Kita lihat angka ini di sini. Di triple Pythagorasnya. Ya. 5 sama 12 pasangan satu laginya berapa tuh? Pasangan satu laginya adalah ini kan ya. Ya, 13. Oke, kita dapat. Jadi di sini 13, guys. 13. Nah, tapi kalian tuh jangan lupa ya. Jadi panjang benang layang-layang di sini tadi saya simbolkan pakai P ya. Berarti 13 terus kalian kali lagi sama 10. Kenapa? 10-nya dari mana nih? Karena tadi kita bagi 10 kan. Jadi dikaliin lagi 10 gitu. Jadi kalau dibagi 10 ya dikali lagi 10 gitu loh. Jadinya 130. Selesai. Jawabannya berarti di sini yang C gitu ya. Oke, kayak gitu. Yaps. Kita lanjut ya. Ke berikutnya nih. Nomor 2. Nah, buat nomor 2. Nomor 2 ini juga kita bisa pakai langkah-langkah grid solution aja nih. Cepatnya aja ya. Oke, kita lihat dulu dari satu sisi segitiga, yaitu si ABC nih yang saya berikan arsiran warna orange. Nah, di segitiga ABC nih kalau kita pisahin nih ya. Nah, di sini ukuran sisinya ada 12 cm sama 9 cm. Nah, berarti kalau kita lihat nih kan siku-siku di B ya, berarti dia gambarnya tuh kayak gini. Nah, berarti AC-nya itu kan merupakan hipotenusa ya nggak sih? AC-nya sama dengan sisi terpanjang alias hipotenusa. Kalian tuh nggak boleh nyebut sisi miring ya guys. Karena kalau kalian putar 90 derajat ke kanan atau ke kanan ya, itu nggak jadi sisi miring gitu kan. Jadi nyebutnya harus hipotenusa atau sisi terpanjang. Oke, kita pakai langkah grid solution aja guys. Di sini ada angka berapa nih? 9
sama 12. Terus kalian mau cari AC kan? Tulis. Kayak tadi tuh konsepnya, sederhanakan. Kita bagi berapa nih? Kita bagi 3 aja ya. Karena memang biasanya hanya dibagi 3. 9 bagi 3, 12 bagi 3, 4. Nah, pasangan triple Pitagoras. Sok atuh dilihat di sini. Ya, 3, 4. Oh, 3, 4 yang ini nih, 5. Satunya lagi 5. Hipotenusanya 5. Oke, jadi ya buat si AC-nya ya. AC-nya itu adalah 5 kali 3. 15, itu baru AC. Nah, sedangkan pertanyaan di sini kan mau panjang CD ya. Berapa sih panjang CD-nya? Ya, berarti di sini kita dapat 15. Nah, untuk menentukan CD, kita harus cari dulu panjang AD nih. Ya, AD, oke. AD buat segitiga yang ini. Ya. Ini 7. Ini kan 24. Lihat tuh di triple Pitagoras. 7, 24, satunya lagi tuh ini 25. Oh, berarti ini langsung aja nih guys, ini 25. Oke. Baru deh kita bisa dapat panjang CD. Ini kalau misalkan saya pisahin ya. Siku-siku di C kan. Nah, AC-nya 15 nih. CD-nya yang dicari kan. Ditanya. AD-nya dapat 25 nih. Oke. Pakai langkah grid solution aja. Ya. Berarti di sini ada angka 15. Kemudian ada angka 25 sama mencari panjang CD. Oke, terus kita bagi berapa sih nih? Kalau satuannya 5 ya dibagi 5 ya biasanya. Ya. Satuannya 5 tuh kita sederhanakan bagi 5. Oke, teman-teman, jadi ini kita bagi 5 teman-teman. Ini 15 bagi 5, 3. 25 bagi 5, 5. Oh, 35 mana nih? 35 di sini kan? Nih ya. 3 sama 5 di sini, satunya lagi 4. Ya, berarti ini 4. 4, CD-nya 4, kemudian jangan lupa dikali 5. 5 ini dari mana? Dari sini ya. Oke, jadi kesimpulannya panjang CD-nya adalah 4 kali 5, yaitu 20, teman-teman. Satuannya cm. Dapat deh, ini 20 ya guys. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke. Gimana nih? Mudah kan? Pitagoras. Jadi Pitagoras itu sebenarnya gampang ya. Bisa pakai langkah-langkah grid solution aja. Oke. Teman-teman kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, teman-teman di sini ada sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sudut penyiku A, penyiku. Berarti kita buat nih. Ada gambar segitiga. Sudut penyikunya 800 dan 1500. Oh, berarti ini 800 cm. Ini 1500 cm. Oke. Nah, terus ditanami pohon alba di sekeliling. Nah, dari kata sekeliling ya. Dari kata sekeliling artinya nanti kita cari keliling. Keliling apa nih? Keliling dari segitiga gitu, teman-teman. Ya. Karena di kata ini jadi ini kayak ini pohon albanya gitu ya. Ini pohon alba, ini pohon alba. Terus di sini ada pohon alba juga nih ya. Dengan jaraknya nih masing-masing ya. Jarak pohon albanya masing-masing tuh 2 meter. Ya, ini juga 2 meter, ke sini 2 meter ya. Oke, jadi intinya dari kata sekeliling ya. Dari kata sekeliling kita tuh cari keliling segitiga, teman-teman. Kita cari keliling segitiga. Keliling segitiga itu kan berarti sama aja jumlah
Yang namanya keliling ya. Yang namanya keliling itu jumlahkan semua sisi. Jadi jumlah semua sisi. Nah, ini kan ada 3 sisi ya. Berarti kita cari dulu si hipotenusanya, teman-teman. Ini belum ada kan berapa nilainya gitu kan. Oke, kita cari nilai dari ini ada 1500, terus ada 800, terus ada yang mau kita cari gitu ya guys. Nah, biasa kayak tadi tuh, sederhana kan. 1500 kita bagi 100 ya. 800 dibagi 100 ya. Nah, ini jadi 15, ini jadi 8. Triple Pitagoras nih, ada 8 tambah 15, satunya pasangannya yang belum ada yaitu 17. Jangan lupa dikali 100 teman-teman. Karena tadi di awal kita bagi 100, jadinya 1700 cm. Oke. Nah, jadi lanjutkan. Jadi ini sama aja dengan keliling segitiganya itu 800 ditambah 1500 ditambah 1700. Itu ya teman-teman. Ini satuannya masih sentimeter ya teman-teman. Nah, 800 tambah 1500 itu berapa sih? 2300 kan? 15 tambah 8 kan 23. 23 tambah 17 berapa teman-teman? Iya, betul ya. Jadi 4000 kan? Nah, sentimeter. Oke. Nah, di sini sedangkan jarak si alba ya, masing-masing ya, itu 2 meter. Ya, satuannya dalam meter. Berarti ini ya kita ubah yang sentimeter ke meter atau boleh kebalikannya. Yang meter diubah ke sentimeter, terserah kalian deh ya. Intinya satuannya harus sama. Oke, kalau saya mau ubah yang sentimeter ke meter aja. Tinggal dibagi 100 jadinya 40 meter. Oke, teman-teman, kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulannya nih, ya, banyak pohon, albanya adalah kelilingnya si segitiga, ya, dibagi jarak antar pohon. Berarti 40 meter dibagi 2 meter. Jadi sama dengan 20 buah. Jadi sini jawabannya 20 pohon atau 20 buah. Oke, seperti itu ya, mudah kan? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal berikutnya nih. Nomor 4. Oke teman-teman, untuk nomor 4 nih juga mudah banget nih ya. Kita coba buat ilustrasi. Jadi ada tangga gitu. Ada tangga nih. Dia bersandar ke tembok. Oke, kita buat temboknya. Ini anggap aja tembok ya. Terus ada tangga bersandar ke tembok. Iya, panjang tangganya tuh 5 meter. Ini berarti panjang tangga. Nah, terus diketahui ini jarak ujung bawah tangga. Bawah tangga kan berarti yang ini nih. Terhadap tembok. Oh, berarti ke sini ke tembok. Nah, berapa nih jaraknya? 3 meter, teman-teman. Tulis 3 meter. Tinggi tembok adalah berarti tinggi yang ini nih, tinggi tembok. Nah, oke. Pitagoras kan? Karena segitiga siku-siku. Lanjut aja nih udah kelihatan ini angkanya. 3, 5, triple Pitagoras. Oh, satunya lagi 4, berarti tingginya adalah 4, satuannya meter. Selesai. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 5 nih, teman-teman. Ya, untuk di nomor 5,
Di sini ada seseorang nih yang bersepeda. Dia pertama menuju ke arah timur. Ya. Timur guys, misalkan ini startnya. Oke. Terus dia ke timur gitu. Ini 240 meter gitu ya. Lanjut dia belok nih kemana? Ke selatan. Selatan itu dalam arah mata angin kan digambarkan ke bawah ya. Ya. Ini berjarak 100 meter. Dan tibalah dia di kantor pos. Ini kantor posnya. Oke, ini startnya. Nah, maka jika jarak dari rumah ke kantor pos diukur secara garis lurus, jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah sama aja dari titik start ke akhir. Itu yang kita mau hitung. Ya. Oke, pakai langkah grid solution aja ya, GS. Di sini berarti ada 100 sama 240, teman-teman. Terus sama yang mau kita cari ya. Oke, teman-teman. Kita sederhanakan aja kan. Ya. Kita sederhanakan, ini berarti dibagi sama 10 ya. Bagi 10 dulu, oke. Bagi 10, bagi 10. Dibagi 10 teman-teman, jadinya berapa nih? Bagi 10 nih 10 ya. Dibagi 10, 24. Oh ternyata masih bisa disederhanakan lagi nih teman-teman. Sederhanakan lagi lah. Kita bisa sederhanakan lagi nih bagi 2. Bagi 2. 10 bagi 2 berapa teman-teman? 5 ya. 5, 24 bagi 2 nih 12. Oke guys, kita ketemu triple Pythagoras. 5, 12. Berarti satunya lagi 13. Jangan lupa dikali. Pertama dibagi 10, dikali 10. Kedua dibagi 2, berarti dikali lagi 2. 130 kali 2 jadi 260 satuannya meter. Oke, dapat nih 260 meter. Terus kalau misalkan ternyata di triple Pythagorasnya itu kita nggak hafal nih ya. Kita udah coba sederhanakan dulu. Jadi langkahnya yang termudah kalian coba sederhanakan dan ternyata kalian nggak hafal. Kalian gimana kalau nggak hafal ya? Ya udah, setelah kalian sederhanakan ya, ini kan udah bentuk paling sederhana nih. Oke. Nah, berarti buat nyari si ini ya. Ini kan kalau dilihat dari gambarnya dia itu hipotenusa ya, sisi yang terpanjang. Nah, berarti kalau sisi yang terpanjang itu ditambah guys. Ya. Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu teman-teman. Jadi pertama tetap aja ya kalian sederhanakan dulu ya. Nah, terus ini jadinya kan 25 ditambah 144. Nah, berarti ini kan sama dengan akar kuadrat dari berarti 169 ya. Akar kuadrat dari 169 itu adalah 13. Nah, dapat nih. Terus jangan lupa dikali 10 sama dikali 2. Kenapa? Karena tadi kan dibagi 10. Yang pertama. Dilanjutkan lagi dibagi 2. Gitu ya. Jadi 2 ini dari 2 yang ini dari sini, 10 yang ini juga dari sini. Ya, gitu. Itu manualnya ya. Tetap kalian coba sederhanakan daripada kalian hitung dari awal kan. 24 kuadrat berapa, 100 kuadrat berapa gitu kan. Oke. Lanjut ya teman-teman. Mudah kan Pitagoras? Oke, di nomor berikutnya kita mau cari nilai apa sih? Nilai A di sini ya. Berapa sih A itu? Oke. Kalau ada soal kayak gini nih, kita lihat dulu yang si hipotenusa alias sisi terpanjang itu adalah yang ini ya, teman-teman. Beda warna.
Ini ya, 17A. Tulis dulu tuh 17A-nya. 17A. Nah, ini jangan lupa kuadrat akan sama dengan, nah hipotenusa itu kan ditambah tadi ya konsepnya. Jumlah kuadrat, nah berarti 8A kuadrat ditambah 30 kuadrat. Hipotenusa adalah jumlah kuadrat dari penyiku. Nih penyikunya ya. Penyikunya itu yang ini, 8A dan 30. Oke, lanjut teman-teman. 17A kuadrat berarti 17 pangkat 2 dulu. 17 pangkat 2 itu 289. A pangkat 2, ini karena variabelnya A, jadi kita tulis A. Jangan ditinggalin ya guys, ditinggalin itu nggak enak. Oke lanjut. 8A dikuadratkan, 8 kuadrat dulu, 8 kali 8, 64. A kuadrat, terus ditambah. Ini juga sama ya teman-teman, ini 30 kuadrat dulu ya, 30 kali 30 kan 900 gitu ya. Terus kita kelompokkan nih sesamanya yang sama-sama ada variabelnya. Oke. Ya, nih sesama ya variabel. Kita kelompokkan. Tulis dulu yang terbesar 289A kuadrat. 64 ya kanan, pindah ruas ke kiri. Ini sebenarnya nggak boleh nih konsep pindah ruas ini ya. Tapi untuk mempermudah kalian is oke lah. Lawa tandanya berubah ya. Kurang 64A kuadrat sama dengan 900. Oke, 289 teman-teman. Dikurangi berapa itu 64 berapa ya? Iya, 225 kan ya. 225A kuadrat sama dengan 900. Oke, kita lanjut ke samping. Berarti A kuadratnya adalah 900 dibagi 225. Nah, ini kalian kalau misalkan ngitung gini susah, kayak gini aja teman-teman. 900 itu kan sama aja 9 kali 100, ya enggak sih? Ya. Terus 225, 225. Nah, kalian bagi aja langsung 25. Kalian kan tahu nih, 100 dibagi 25 itu kan 4 kan? 100 dibagi 25 ini 4. 225 dibagi 5 ini kan karena bilangan kelipatan 5. Ya, jadi dibaginya dengan 25 aja langsung. Nah, kita tahu ini 9. 9 bagi 9, 1 kan? Nah, jadi A kuadratnya aja itu 4. A kuadrat 4. Nah, A-nya saja itu adalah akar kuadrat dari 4. Akar kuadrat dari 4. Bilangan yang dikuadratkan hasilnya 4 itu adalah 2. Jadi nilai A-nya adalah 2. Gitu teman-teman. Oke, so easy kan? Lanjut ya teman-teman. Number 7. Oke, teman-teman di sini bilangan-bilangan di bawah ini nih. Ini merupakan bilangan triple Pythagoras kecuali yang mana ya? 3, 4, 5 sudah ada kan ya. 6, 8, 10 oke. Kenapa 6, 8, 10 Pythagoras? Karena 3 ini 3, 4, 5 kalau dikali 2 itu jadi 6. Sama ya. Dikali 2, 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. Oh, pasangannya 6, 8, 10. Betul ya. 5, 12, 13. Ada kan ya? Jadi yang salah itu yang D. Nggak ada kan? ABCD ya. Ini A gitu ya. BCD. Oke. Nomor berikutnya. Nomor 8 teman-teman. Yaps, untuk nomor 8. Di sini berarti kita harus sama hampir mirip dengan konsep soal yang tadi tuh ya. Ya, di sini nih. Ini teman-teman, yang atas tadi tuh. Ini ya. Itu nomor 2.
Berarti di sini kita cari satu-satu dulu, guys. Keliling. Keliling apa sih? Yang kalian tahu dari kata keliling? Keliling itu jumlah. Keliling apa nih? Keliling si PQRS. PQRS mana sih PQRS ini ya? PQRS. Oke. Nah, keliling PQRS ini berarti akan sama aja dengan panjang PQ ditambah panjang QR ditambah panjang RS ditambah panjang SP atau PS. Yang bagus sesuai urutan abjad nulisnya. Oke. PQ belum ada, nanti akan kita cari. Panjang QR sudah ada, yaitu 16. Kita tulis dulu. Panjang RS sudah ada, yaitu 12 cm. Panjang PS sudah ada, yaitu 29. Oke, masalahnya di sini kita akan cari panjang PQ. Berapakah dia? Kita analisa gambarnya terlebih dahulu. Lihat segitiga yang kiri, P yaitu QRS. Oke. Segitiga QRS. Lihat sisi-sisinya, yaitu ada 12 cm, ada 16 cm, dan panjang QS. Berarti kita cari QS dulu ya. Konsepnya sama dengan tadi, sederhanakan. Bagi 4, bisanya ini dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Oh, berarti QS-nya kita dapat ya. Itu pasangan triple Pitagoras 3, 4, 5. Lanjut dikali 4 sama dengan 20. Di sini kita dapat tulis 20 cm. Oke, dapat 20, sekarang cari PQ. Nah, masalahnya di sini untuk mendapatkan panjang PQ ya, kita nggak bisa gunakan langkah grid solution triple Pythagorasnya. Kenapa? Karena 20 dan 29 ini nggak punya FPB. Yang satu ganjil, satu genap. Jadi kita pakai langkah manual. Oke teman-teman, sekarang kita mencari panjang PQ. Ya. Mencari panjang PQ, yaitu akar kuadrat. PQ ini bukan hipotenusa, dia ini garis penyiku ya, garis penyiku jadi dikurang. Jadi hipotenusanya PS kuadrat dikurangi QS kuadrat. Akar kuadrat dari PS-nya adalah 29, 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Oke teman-teman, 29 kali 29 itu adalah 841. Dikurangi 20 kuadrat itu adalah 400. Dikurangi ini jadi 441. Akar kuadrat dari 441 itu adalah 21. Jadi panjang PQ ada 21 cm. Oke teman-teman, kita dapat nih ya, panjang PQ-nya itu adalah 20 cm. 21 ya, 21 cm. Oke. Jadi ini tinggal tambahin aja teman-teman. 21 tambah 16, 37. 37 tambah 12 teman-teman, 49. 49 tambah 29 teman-teman, 78. Sok atau jadi keliling dari segi 4 PQRS adalah 78 cm. So easy bukan? Oke, lanjut ya. Yaps, berikutnya. Nah, di sini teman-teman diketahui ini panjang hipotenusa. Ingat ya, hipotenusa itu sama dengan sisi yang terpanjang. Ya, yaitu 30 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi yang lainnya. Panjang sisi yang lainnya berarti ini sama aja kita kurangi ya. Oke.
pakai langkah grid solution lagi ya. Ini kalau hitung manual ya, hitung manual itu kayak gini. Berarti 30 kuadrat dikurangi 18 kuadrat. Oke, saya mau pakai langkah grid solution saja. Ya, ini saya misalkan sebagai X. Oke. Ini saya misalnya sebagai X. Misal sebagai X. Oke, berarti ada 18 cm, 30 cm, dan X yang mau kita cari. Sederhana kan teman-teman? Bagi 6 bisa kan ya ini ya? Bagi 6 ya. 18 bagi 6, 3. 30 bagi 6, 5. Oh, triple Pythagoras kita dapat. X-nya. Jadi X sama dengan 4 dikali 6. Tanda titik aja supaya tidak ambigu. 4 kali 6, 24. Dapat teman-teman. Manualnya gimana nih kalau manual ya? Sok atau Anda kalau mau manual begini. 30 pangkat 2, 900. Dikurangi 18 pangkat 2, 18 kali 18, 324. Ya. Sok atau ini dikurangi jadinya 576. Sama dengan 24. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor berikut ya. Di sini menentukan jenis segitiga ya. Oke, jenis segitiga. Untuk menentukan jenis segitiga, kita lihat dulu mana sisi yang nilainya terbesar. Yang nilainya terbesar di sini adalah 9 cm. Jadi kita tuliskan dulu 9-nya di sini. 9 pangkat 2. Terus ini yang lainnya ditambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Di sini kita belum bisa menyimpulkan operasinya apakah sama dengan tandanya, apakah kurang dari atau lebih dari gitu ya. Kita selesaikan dulu. 9 kuadrat ini 81 ya. 6 kuadrat 36. Ini 8 kuadrat 64. Terus kita bandingkan lagi 36 tambah 64 ini kan berapa teman-teman? 100 kan? 100. Ya 100 ya. Ya betul 100 ya. Nah, ternyata yang di kiri ya. Yang di kiri nilainya itu lebih kecil atau kurang dari sama dengan yang di kanan. Jadi 9 pangkat 2 tuh ternyata lebih kecil dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sehingga kesimpulannya ini adalah jenisnya segitiga lancip. Gitu ya. Kalau tandanya sama dengan ya, ternyata yang di kiri sama dengan yang di kanan. Ya, yang di kiri sama dengan yang di kanan. Ini siku-siku teman-teman. Ya. Siku-siku. Segitiganya siku-siku. Itu ya. C itu maksudnya si hipotenusa, bilangan yang terbesar. Ini lebih dari ya, lebih dari. Kalau lebih dari berarti dia segitiganya tumpul. Oke. Ini segitiga tumpul guys. Oke, gitu ya teman-teman. Udah bukan? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Lanjut teman-teman.
Berikut ya. Wah, 2 soal terakhir nih. Oke. Nah, di sini kaitannya sama sudut-sudut istimewa ya. Sudut khusus pada segitiga. Jika diketahui ada sudut 30 derajat nih. 30 derajat di sini di C ya. Terus panjang AC-nya nih 6 akar 3, teman-teman. 6 akar 3. Gitu ya. Nah, kita pakai rasio gitu ya. Rasio. Nah, jadi yang perlu kalian ingat ya, rasio alias perbandingan. Oke. Rasio itu perbandingan. Nah, di sini AC ini hipotenusa kan, sisi terpanjang. Nilai rasionya itu 2. Terus yang sampingnya 30 derajat nih yang bawahnya ya. Ini akar 3. Terus garis ya. Garis yang di depan sudut 30 derajat ya. Garis yang di depan sudut 30 derajat ini nilainya 1. Kalau pada segitiga siku-siku, oke. Kemudian salah satu sudut yang lainnya 30 derajat, di sini tuh pasti 60 derajat ya. Ini pasti 60 derajat. Karena jumlah 3 sudut di dalam segitiga ini sama dengan 180 derajat. Oke, lanjut. Kita mau cari panjang apa sih? BC, teman-teman. Oke, kita tuliskan dulu di sini. Kita mau cari BC. Tulis dulu yang dicari ya. BC terhadap yang diketahui AC. Nah, udah ditulis. Terus lanjut sama dengan rasionya sekarang. BC mana BC? BC ini kan BC. Nilai rasionya adalah akar 3. Tulis akar 3. Per AC. AC mana sih? AC ini ya. Yang sisi hipotenusa. Nilai rasio ya. Nilai rasionya 2. Oke, lanjut ke samping. Kita mau cari BC, tulis lagi BC per AC. Berapa nilai AC? Nilai AC adalah 6 akar 3. Tulis nih 6 akar 3. Tulis di sini ya, 6 akar 3. Terus kita lanjutkan sama dengan akar 3 per 2. Terus berlaku kayak kali silang gitu teman-teman. Ini kali silang ya. Perkalian silang. Berarti untuk mendapatkan nilai BC itu adalah 6 akar 3 dikali akar 3. 6 akar 3 kali akar 3 kan. Ya. Terus lanjut dibagi 2. Oke teman-teman, di sini kan ada yang bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 ini adalah 3. Oke. 3. Nah, lanjut. Kemudian akar 3 dikali akar 3 ini kan sama aja akar kalinya akar ya. Bentuk akar kalinya bentuk akar. Akar 3 dikali akar 3 itu kan jadinya akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 guys. Ya. Jadi intinya kalau bilangan di dalam akar itu dikalikan dengan bilangan yang sama nih, maka dia sama aja dengan bilangan itu sendiri. Ya. Ya. Jadi 3 kali 3 berapa teman-teman? 3 kali 3 itu adalah 9 guys. Jadi panjang BC-nya adalah 9. Oke. Sekarang ke last question. Di sini kita mau mencari luas segitiga ya. Luas segitiga teman-teman. Nah, luas segitiga apa sih rumusnya? Luas segitiga guys, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Yang namanya alas itu adalah garis mendatar horizontal. Belum ada, kita cari nanti.
Terus tinggi, yang namanya tinggi itu garis tegak ya, garis tegak vertikal itu tinggi. Tingginya udah ada nih, nilainya 15 meter. Alasnya belum, kita cari pakai langkah Pitagoras. Grid solution aja langsung ya. Ini ada angka 15, ada angka 25. Terus kita mau cari berapa panjang si alasnya. Kan? Sederhanakan. Bagi berapa teman-teman nih, bisa bagi 5 ya. 15 bagi 5 kan 3, 25 bagi 5, 5. Oh, triple Pitagoras. Ya. Berarti A-nya itu adalah 4. Jangan lupa dikali lagi 5. Kali lagi 5. 5 itu dari mana? Dari sini ya. Oke, seperti konsep di awal tadi. Jadi ini 20 ya, alasnya 20. Masukin dah tuh alasnya 20. Sini 20. Mana yang bisa dibagi sama 2? 20 bagi 2. Ini bisa kan? 10. Kali deh sama 15. 10 kali 15. Dapat deh 150 meter kuadrat. Satuan luas kuadrat. Oke, itu dia teman-teman. So easy bukan? Ya, ini aja langkah-langkah grid solution dari saya terkait dengan permasalahan kontekstual Pitagoras. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.